Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Saya ingatkan lagi, kalau suka dengan Dongeng Tengah Malam yang belum subscribe, silakan subscribe ya, biar Dongeng Tengah Malam semakin berkembang dan banyak pendengarnya. Kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari Mas Muhammad Zaim Amran. Ceritanya mengenai penumpang di malam hari. Penumpang yang tidak diketahui dari mana. Langsung saja ke ceritanya ya. Saya punya teman tetangga saya. Ayahnya ini memang seorang penarik becak, kerjaan sehari-harinya. Tapi ayah teman saya ini kalau narik becak memang jarang di siang hari, karena menurut beliau lebih enak narik di malam hari. Dan memang tempat mangkalnya becak ini adalah tempat pemberhentian bis biasanya. Ya, yang naik becak biasanya orang-orang dari turun dari bis luar kota khususnya ya. Makanya kenapa bapaknya teman saya ini kalau narik becak sukanya malam hari, karena bis luar kota biasanya kalau datang sampai di kota kami biasanya kan agak malam, yang luar kota ya. Kalau yang siang hari itu jarang. Kalau siang hari biasanya ya angkutan umum biasa, bukan yang dari luar kota. Sebut saja ayahnya teman saya namanya Pak Nasir. Pak Nasir ini nyampaikan, kenapa kok enak di malam hari? Nah, biasanya penumpang yang luar kota, dari luar kota, orang-orangnya itu lebih dermawan. Dermawan gini loh. Kalau dia ngantarkan penumpang di malam hari, rata-rata penumpang di malam hari mesti ngasih uang tip lebih. Ya mungkin nggak tahu, karena malam ya, kita malam-malam bisa ngantarin dia selamat sampai tujuan, mungkin rasa terima kasih. Karena biasanya kalau malam hari itu kan memang susah ya cari angkutan, khususnya becak. Makanya yang mangkal di malam hari biasanya nggak banyak orang yang mangkal, dan penumpangnya memang sebenarnya nggak banyak. Paling semalam itu antara 2 sampai 3 penumpang. Lah, menurut Pak Nasir jangan salah, 2 sampai 3 penumpang ini kalau di siang hari sebanding mungkin ngangkut 6 penumpang. Kalau ngomong pendapatan loh ya. Ya jujur aja, tarif malam biasanya kan memang lebih mahal daripada siang hari. Misalnya kalau siang hari 10.000 gitu ya, kalau malam biasanya 15.000 dengan tujuan yang sama loh ya. Tapi walaupun 15.000 biasanya mereka juga ngasih tip, nggak tahu 5.000 atau 10.000 tambahan. Makanya senang sekali kalau malam hari. Hasilnya yang banyak itu bukan dari ongkos, tapi dari tip-tipnya juga. Dan rata-rata katanya, rata-rata itu mereka memang ngasih tip rata-rata. Itulah senangnya Pak Nasir kalau narik becak di malam hari. Pada hari itu enggak tahu kenapa kok penumpangnya itu enggak seperti biasanya. Semenjak Pak Nasir ini mangkal, itu pasti belum dapat penumpang sama sekali. Bahkan bis yang luar kota pun loh, gak ada yang berhenti di situ. Padahal biasanya 1 atau 2 bis itu mesti ada yang berhenti di daerah situ. Tapi kali ini gak ada sama sekali yang bis yang berhenti. Makanya Pak Nasir juga, hari ini kok gak kayak biasanya ya. Hari ini merasa sepi sekali. Dan ingat sekali Pak Nasir bilang bahwa hari itu adalah memang hari Kamis, atau paginya itu hari Jumat. Ya menurut Pak Nasir ya sabarlah, mungkin
belum rezeki. Sampai menjelang, sebenarnya belum subuh, menjelang subuh ya. Antara mungkin sekitar jam 3-an. Masih belum juga ada bis yang berhenti. Nah, biasa kan, biasanya kalau bapak-bapak beca itu kalau nunggu itu kan mesti duduk-duduk di kursi depan ya, sambil leyeh-leyeh, istilah leyeh-leyeh, sambil sandaran di kursi depan itu sambil santai-santai gitu sambil nunggu. Nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba Pak Nasir ada yang nyapa, Pak bisa antar saya, perempuan. Ya Pak Nasir kaget. Kalau menunjukkan jam itu sekitar jam 3 kan memang sepi jam segitu ya. Dan ingat betul Pak Nasir nunggu, bahkan Pak Nasir enggak tahu, merasa tidak ketiduran. Tapi kok tiba-tiba ada perempuan sama anaknya itu berada di belakangnya Pak Nasir. Minta diantarkan dan membawa koper gitu. Membawa tas besar ya, seperti orang dari luar kota. Sebenarnya Pak Nasir heran. Perasaan dari tadi nunggu bis gak ada yang bis berhenti. Kok tiba-tiba ada orang yang ingin diantarkan? Ya karena malam itu sepi. Ya udah Pak Nasir juga merasa seneng juga. Alhamdulillah nunggu dari malam sampai pagi ada satu penumpang. Ya sudah, tanpa pikir panjang Pak Nasir langsung turun menyuruh penumpangnya naik. Lah pada waktu mau berangkat Pak Nasir masih bertanya, kemana Mbak? Dan perempuan itu cuma jawab, udah jalan aja Pak, nanti saya tunjukkan jalannya. Ya karena nggak ada curiga sama sekali. Tapi sebenarnya dalam hati Pak Nasir masih terpikirkan itu. Pak Nasir merasa dia tadi duduk di becaknya itu menunggu bis datang dengan harapan ada penumpang yang turun dan naik becak. Dan merasa Pak Nasir dari tadi nunggu bis nggak ada bis yang datang. Akhirnya karena untuk menghibur rasa penasarannya Pak Nasir ya, Pak Nasir coba mungkin aku mau tertidur kali ya, tertidur sebentar mungkin, makanya nggak tahu bis datang, tiba-tiba orang itu minta diantarkan. Ya sudah, akhirnya jalanlah Pak Nasir. Begitu jalan Pak Nasir ini di perjalanan ya, Pak Nasir merasa kayuan becaknya kok berat. Lah Pak Nasir ini kan biasa ngayuh becak, kan pasti bisa merasakan. Kalau hanya seorang perempuan dan anaknya, tarikannya harusnya gak seperti itu. Ya tapi karena mungkin masih positif thinking Pak Nasir ini. Nah mungkin lagi capean tadi nunggu atau ya apa, sehingga perasaan berat. Selain berat yang dirasakan Pak Nasir juga merasakan bau wangi. Dan bau wanginya ini nggak seperti apa ya? Ya wangi lah, menurut Pak Nasir wangi. Pak Nasir sering bawa penumpang, orang pakai parfum, tapi wanginya itu nggak seperti ini, dalam artian strong gitu loh wanginya itu. Kalau wangi kan paling sekilas baunya wangi ya sudah wajar. Lah ini nggak wajar, wanginya seperti wangi sekali. Lah selain wangi, tidak hanya wangi yang dirasakan. Jadi sekadang itu habis wangi gitu ya, ada seperti bau nggak wangi lagi. Bahkan baunya itu jauh lebih jelek daripada wangi. Jadi seperti bau nggak enak itu kayak apa ya? Bau anyir. Nah Pak Nasir ini kadang terasa bau wangi sekali. Kadang tiba-tiba kayak bau anyir itu. Dan selain bau-bau itu kan tadi sama Pak Nasir katanya kan bau berat ya, narik becaknya itu. Tapi sekadang juga merasa tiba-tiba enteng narikannya itu.
Lah Pak Nasir ini kok ada kejanggalan yang dirasakan Pak Nasir ini. Kejanggalan ya janggal, tentu saja janggal yang dirasakan dari tiba-tiba berat, tiba-tiba enteng. Jadi sekali waktu itu tiba-tiba enteng, kan ya enak ngayu seperti biasa. Tapi kadang-kadang tiba berat gitu loh. Sekali-sekali Pak saya nanya, arah mana Mbak? Terus saja sana. Dan kebetulan memang arahnya itu yang ditunjuk perempuan memang sekalian arah pulangnya Pak Nasir. Ya Pak Nasir dalam hati yes, kebetulan dapat penumpang arah searah dengan rumahnya. Jadi kan sekalian pulang. Akhirnya diayu terus, dan wangi itu masih tetap, bau banyak masih tetap, kadang bau wangi, kadang bau wangi. Dan anaknya yang dibawa perempuan memang diem saja. Bahkan diemnya itu nggak wajar kalau menurut Pak Nasir. Kalau diinget sekarang loh ya katanya, waktu menceritakan ini nggak wajar. Jadi anak kecil itu duduk diem tanpa bergerak sedikit pun. Kan bisa dibayangkan ya. Sebenarnya nggak perhatikan. Tapi setelah menceritakan baru merasa iya ya, anaknya itu gimana? Katanya anaknya itu diem kayak patung berdiri. Begitu juga perempuan itu, ya diem kayak patung gitu. Kalau ditanya ya jawab, tapi jawabannya itu kalau mungkin Pak Nasir sadar pada waktu menceritakan kayak gini nih, mungkin dia akan ketakutan. Jadi suaranya itu pelan seperti apa ya? Perempuan kalau ngomong manja, bukan manja ya. Jadi ngomongnya itu pelan banget tuh, tapi jelas. Terus kemana Mbak jalannya? Lurus saja Pak. Jadi lurus saja itu ngomongnya itu pelan tapi terdengar bener di telinga Pak Nasir, terdengar bener. Dan kalau diinget-inget sebenarnya suaranya juga aneh. Jadi suara kalau orang Jawa itu kan mesti ada intonasinya. Oh ya Pak lurus saja. Oh di sana Pak nanti, kan gitu ya. Itu katanya lempeng aja suaranya. Ya lurus saja, lurus saja. Jadi nggak ada basa-basi, lurus saja. Oh di depan nanti. Ya sudah Pak Nasir hanya anu aja. Jadi dalam perjalanan itu Pak Nasir tuh kalau nggak Pak Nasir yang bertanya, dia akan diem dan seperti patung di depan. Begitu juga padahal kalau anak kecil, kalau kita bayangkan namanya anak-anak ya, usia lebih kurang 9 tahun ya. Kalau naik becak pasti ada aja tingkahnya. Apalagi dari luar kota, namanya anak kecapean ya biasanya ya. Ya mungkin berkaitan sama ibunya atau manja bilang capek, itu tidak sama sekali. Jadi anaknya hanya duduk ngadap depan diem. Begitu ibunya duduk ngadap depan diem. Ya sudah Pak Nasir ngayu saja. Sampai ngelewati sebuah jembatan. Lah begitu ngelewati jembatan tiba-tiba perempuan ini bilang, "Berhenti Pak." Ya berhenti sama nadanya. Tanpa ada konotasi apa ya, lempeng aja ngomongnya, "Berhenti Pak." Ya otomatis mendengar itu Pak Nasir langsung berhenti. Pak Nasir heran, loh mana Mbak tempatnya kok berhenti di sini? Ya dijawab, ya di sini saja. Ya dijawab seperti dijawab. Lah Pak Nasir sempat masih heran gitu loh, kok berhentinya di atas jembatan, yang bikin Pak Nasir mulai berpikir. Tapi karena yang di depannya ini ya maksudnya orang mulai berangkat ya orangnya ada, kelihatan Pak Nasir. Ya sudah Pak Nasir akhirnya ya sudah. Sebenarnya Pak Nasir nggak enak nurunkan di sini, kok turun di sini kan nggak mungkin ada rumah namanya di jembatan. Sempat saya Pak Nasir bilang tak sama, nggak apa-apa saya antar sampai rumah saja daripada jalan, apalagi kan bawa tas besar seperti orang luar kota. Tapi perempuan tuh nggak mau. Oh ya sampai sini saja. Jamnya hanya sampai sini saja. Walaupun Pak Nasir nawarkan apa ya sampai sini saja. Ya sudah, tanpa berpikir apa-apa Pak Nasir akhirnya dibayar sama perempuan tadi. Dan ngasihnya itu nggak sedikit, lumayan menurut Pak Nasir.
Lumayan daripada orang lain sekarang ngasih tip tuh masih lumayan ini. Makanya begitu menerima pembayarannya Pak Nasir ya seneng hatinya. Waduh, dalam hatinya kan gimana nggak seneng ya. Dari malam sampai menjelang pagi tidak ada penumpang sama sekali dan hanya dapat satu penumpang ibu sama anaknya ini. Dan begitu dilihat dia ngasih ongkos dan cukup lumayan banyak. Ya senang sekali kan nutupi bagi Pak Nasir. Menutupi dari tidak ada penumpang tadi. Ya alhamdulillah gitu loh. Sampai menerima itu karena seneng ini kan mesti ada jeda ya. Begitu sadar Pak Nasir kan bergegas, namanya orang dapat ongkos banyak kan sangat terima kasih. Begitu habis menerima mau mengucapkan terima kasih sama perempuan tadi, nggak ada orang sama sekali, sepi, tidak ada bos. Kalau seandainya ada seandainya itu benar-benar orang, tidak mungkin Pak Nasir nggak melihat. Karena apa? Dari dia ngasihkan nerima uang itu kan nggak lama, begitu nerima ya seneng gini kan dia langsung menoleh untuk mengucapkan terima kasih. Tapi tidak ada siapapun di situ. Begitu tolak-tolak kanan kiri nggak ada orang sama sekali di atas jembatan, mulailah merasakan merinding Pak Nasir ini. Bulu kuduk mulai berdiri, keringat dingin mulai keluar. Sambil takut-takut karena nggak ada orang, ya cepet-cepet dia naik becaknya. Langsung tancap becaknya untuk pulang. Nggak terasa kecepatan berapa, kalau ngomong kecepatan itu ya namanya orang ketakutan kan sekuat-kuatnya sama Pak Nasir. Nggak hanya cuman itu, di tengah larinya maksudnya menarikan becaknya tadi, Pak Nasir sempat juga mendengar bahwa di belakangnya itu seperti ada suara perempuan tertawa. Nah, mendengar itu kan semakin ketakutannya Pak Nasir kan semakin jadi. Ya semakin, waduh sudah kalau ngomong genjot itu ya sudah maksimal, top speed lah. Kecepatan yang dikeluarkan oleh Pak Nasir sampai di rumah, ya bayangkan ya. Habis nggak ada orang, genjot tiba-tiba masih terdengar suara orang. Padahal tadi dilihat tolak-tolak kan udah nggak ada sama sekali. Perempuan itu juga nggak ada. Masih terdengar suara tertawa. Akhirnya pulang sampai di rumah. Ya biasanya kalau pulang ke rumah itu kan mesti Pak Nasir biasanya pelan-pelan ya. Jangan sampai membangunkan orang yang di rumah. Karena belum subuh. Biasanya pelan-pelan baru istirahat. Begitu biasa ada suara kletek-kletek apa gitu, istrinya baru bangun. Nah ini enggak, ya karena rasa takut tadi yang terbawa. Pulang rumah becak taruh langsung ya namanya orang takut ya. Yes, keropiak ya siapa kan sampai mengagetkan yang seisi rumah, istrinya sampai terbangun dan kaget gitu loh. Loh Pak ada apa? Ya Pak Nasir nggak bisa ngomong hanya minum, hanya bisa bilang minum minta minum Pak Nasir ini. Karena nggak bisa ngomong kan rasa takutnya masih ada dia. Wah akhirnya dia tergopok-gopok ngasih minum sama Pak Nasir. Akhirnya minum dan duduklah Pak Nasir itu menenangkan diri. Lah setelah mulai tenang baru istrinya, wonten apa Pak ono apa kok sampai kayak ngono, ada apa Pak, kok sampai kayak gitu seperti orang ketakutan melihat hantu saja. Akhirnya Pak Nasir menceritakan bahwa dia habis nganter, ya seperti yang bilang nganter hantu. Siapa lagi kalau bukan hantu, habis turun kok orangnya sudah hilang ya. Mendengar itu istrinya ya kaget. Ya memang menurut istrinya maupun Pak Nasir ya pernah dengar bahwa memang jembatan itu memang sedikit angker
Dan beberapa orang yang pernah ada yang memang ditampai sesosok-sosok di jembatan itu. Tapi bukan yang angker beneran ya tiap orang jalan diganggu, enggak. Tapi memang ada beberapa pernah kejadian. Dan yang kejadian salah satunya yang menimpa Pak Nasir ini. Ya udah akhirnya Pak Nasir sudah istrinya juga menenangkan Pak Nasir. Pak Nasir juga enggak mau sampai ini dicita-citakan, juga enggak mau. Akhirnya Pak Nasir melihat uangnya tadi yang diterima. Masih ada ternyata. Masih ada uangnya. Dan uangnya cukup lumayan banyak. Kalau mungkin ini kejadian kan tahun 90-an ya. Tahun 90-an kan masih belum krisis moneter. Naik becak ya mungkin masih 1.500-2.000 lah ya. Itu pun juga lumayan. Lah tapi ini lumayan besar yang dikasih ini. Uang ribuan itu ya kalau dilihat ya lumayan banyak. Tapi nggak disebutnya berapa banyak. Sampai Pak Nasir itu nggak berani pakai uang itu. Nah, sama istrinya suruh simpen aja uang itu. Nggak berani pakai karena masih trauma gitu. Yang ngasih uang itu siapa? Nah, takutnya uang ini kan ternyata bukan uang beneran. Tapi dilihat di rumah masih uang. Memang bener masih uang. Akhirnya sama istrinya sama Paknya disuruh simpan, sama istri disimpan, memakai uang yang lain aja. Sampai berbulan-bulan akhirnya ya nggak tahu masih dipakai. Kemungkinan sih sudah dipakai karena dianggap ternyata uang beneran dipakai. Ya akhirnya ya sudah semenjak kejadian itu Pak Nasir lebih hati-hati lagi. Ya mungkin karena kurang bismillah atau apa ya, nggak tahu, atau memang rezeki dari Tuhan, nggak tahu ya. Kita mungkin Pak Nasir tadi nyari penuang nggak dapat, mungkin ya anggap aja itu rezeki dari Tuhan walaupun dengan rasa takut. Ya itu tadi kiriman cerita dari Mas Samran. Mudah-mudahan Mas Samran bisa senang juga saya bacakan ceritanya ini, dan juga bisa diterima bagi pendengar dongeng tengah malam. Dan kalau ada kirim cerita seperti Mas Samran, silakan kirim di email aja ya, di dongengtengahmalam nyambung ya @gmail.com. Jadi dongengtengahmalam@gmail.com. Demikian, terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Dan untuk masukan-masukan dari komentarnya juga terima kasih sekali. Juga support-supportnya bagi Dongeng Tengah Malam yang membuat saya lebih bersemangat lagi menceritakan cerita-cerita, apalagi ada kiriman dari Mas Samran ini. Terima kasih sekali Mas Samran. Saya tunggu mungkin ada cerita-cerita selanjutnya nanti akan saya bacakan lagi. Saya akhiri sampai di sini saja cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.